untuk tontonan netizen kamu. Kali ini kita akan membahas tentang film-film membuat Anda terpesona untuk bisa mengisi masa kabur Anda. Oke, tanpa basa-basi kita tonton, tapi yang belum subscribe ya, karena kami juga membutuhkan dukungan dari Anda supaya kami semangat mengupload videonya. Oke, tanpa lama-lama, berulang kali menamparkan wajah gadis itu. Kang Jin mendengar tangisannya yang menyedihkan. Tidak bisa berpura-pura tidak mendengar lagi. Berbalik dan beri dia pelajaran. Paksa dia ke jembatan. Jong Suk dengan putus asa memohon padanya untuk berhenti. Dalam kepanikan, dia sangat mengenal kalungnya. Kang Jin melihat kalung jatuh ke air dan memukul lebih keras. Di kantor polisi, Kang Jin sambil menangis memberitahu ibunya bahwa dia kehilangan kekasihnya. Ternyata tali itu adalah sifat yang ditinggalkan ayahnya. Lalu Kang Jin memutuskan untuk melompat ke danau untuk mencari kalung itu. Ciwan mengira dia akan bunuh diri, Kang Jin tidak dapat menemukannya dan terbaring tak berdaya di pantai. Ciwan sangat menyesal. Kemudian dia melompat ke danau untuk menemukan kalung untuknya. Sejak Ciwan menyelamatkannya, Kang Jin mengubah sikapnya terhadapnya, bahkan ketika mereka bersama, dia secara bertahap mendapat kesan yang baik. Ciwan melihat ibu Kang Jin di pinggir jalan. Menemukan sepatunya rusak. Dia mengambil inisiatif untuk membantunya. Akibatnya, sol sepatunya putus. Ciwan harus berganti sepatu dengan ibunya. Kang Jin menghentikan ibunya, mengambil sepatu itu dan mengembalikannya ke Ciwan. Ciwan pulang dan melihat kakinya. Tertawalah seperti orang gila. Kakaknya bertanya apakah dia jatuh cinta dengan seseorang. Ciwan tertawa dan berkata itu hanya orang yang lewat. Kang Jin juga mulai memiliki perasaan untuk Ciwan. Seluruh sekolah menyebarkan berita, Ciwan menyukai Kang Jin karena itu balas dendam. Kang Jin bertanya padanya bagaimana perasaannya tentang dia. Ciwan pergi dengan air mata berlinang. Dia segera lupa tentang balas dendam. Tapi jatuh cinta dengan Kang Jin, kakaknya mendorongnya untuk mengaku dengan berani. Ciwan berkata jika dia tidak bisa menemukan kalung Kang Jin, dia tidak akan bisa mengaku. Jadi Jiang berjanji padanya bahwa dia pasti akan menemukan kalung itu. Dia tidak mikir bahwa ketika kakaknya turun, dia tidak kembali. Tidak peduli bagaimana dia panggil namanya. Juga tidak ada yang menjawab. Ciwan kehilangan akal sehatnya dan duduk di depan danau dan memanggil nama kakaknya. Tidak sengaja melihat kalung Kang Jin. Ternyata kakakku benar-benar menemukan kalung itu. Kang Jin masih menunggunya. Setelah bertemu dengannya, beri dia telur dan sekotak susu. Ciwan segera melemparkan kedua benda itu ke tanah. Lalu pergi. Aku suka kamu, aku bilang aku suka kamu. Aku tidak pernah menyukaimu sebelumnya. Jangan bohong. Ibumu adalah wanita jahat yang menggoda pria. Apa? Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Ciwan pulang ke rumah dan menemukan ibunya sangat sedih hingga jatuh sakit. Sangat menyalahkan diri sendiri. Saat fajar, dia meninggalkan rumah. Sudah 8 tahun begitu cepat. Kang Jin telah menjadi arsitek terkemuka di Korea. Selama 8 tahun itu, ketika dia pulang, dia sering menyelinap ke rumah Ciwan. Tapi tidak pernah melihatnya. Suatu hari Kang Jin datang untuk menghadiri pernikahan seorang teman. Menunggu lama. Upacara belum dimulai. Aku pengantin wanita Han Ciwan. Upacara pernikahan hari ini telah dibatalkan. Bertemu cinta pertama setelah 8 tahun. Lagi dalam upacara pernikahannya. Kang Jin terkejut ketika dia mendengar namanya. Nama yang dicari selama 8 tahun. Pengantin hari ini lagi. Tapi sedetik kemudian, Ciwan kembali mengumumkan pembatalan pernikahan. Karena tunangannya tidak datang, Ciwan duduk sendiri untuk makan, Kang Jin juga ikut makan bersamanya. Ciwan sangat penasaran. Kang Jin mengatakan dia adalah bawahan tunangannya. Masih di gedung yang sama dengan dia. Aku kepala departemen perencanaan, Cha Kang Jin. Mendengar nama itu, Ciwan duduk kosong di tempat. Menderita cambukan yang membuatnya menangis dan menangis.
Kang Jin bertanya apakah dia mengenalinya. Ciwan bilang dia tidak mengenalnya. Di samping itu, tunangan Ciwan, Taejon, sedang duduk di samping ranjang rumah sakit mantan pacarnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menikah, dia menggunakan alasan bunuh diri untuk mengancamnya. Ketika dia bangun, dia sangat senang melihat Taejon. Bahkan memintanya untuk menciumnya. "Cium aku." "Ada apa, jangan berani." Ciwan tidak sabar menunggu tunangannya, dia putus asa. Kang Jin akan membawanya pulang. Dia yakin tunangannya akan datang menjemputnya. Hujan deras, Kang Jin memutuskan untuk kembali. Seperti yang dipikir, dia melihat Ciwan berjalan di tengah hujan. Tapi dia tahu betul dia tidak akan masuk ke mobilnya. Nanti, Kang Jin mendengar dari orang lain. Pada hari pernikahan, Taejon tidak datang karena dia bersama mantan pacarnya. Dia awalnya bertunangan dengan Ciwan. Itu karena dia hanya pekerja kopi di lantai bawah perusahaan. Kang Jin pergi ke kedai kopi tempat dia bekerja. Ketika dia melihat pengumuman penutupan, dia memiliki perasaan campur aduk. Sementara Ciwan memanggil Taejon. Nadanya mencela dan memohon. Akhirnya tidak mendapat balasan. Karena ponsel Taejon dibuang ke air oleh mantan pacarnya. Dia pikir dia kehilangan segalanya tapi sekarang dia memilikimu. Dia menyentuhnya, Taejon karena bersamanya, hampir kehilangan klien penting. Dia menelepon dan meminta Kang Jin untuk datang menemui pelanggan. Kang Jin memiliki masalah di hatinya. Enggan mengikuti. Tanpa menunggu Taejon, Ciwan sakit parah. Meski demamnya sangat tinggi, dia tetap harus masuk kelas, guru memintanya untuk menjawab pertanyaan. Ciwan tidak tahan berbaring di tanah. Dengan keras kepala mengatakan untuk membiarkannya tidur selama 5 menit dan kemudian menjawab pertanyaannya. Kang Jin pulang pada malam hari. Melihat Ciwan duduk di depan rumah Taejon. Kang Jin patah hati tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ciwan diam-diam berpikir dia akan menunggu 1 jam lagi dan kemudian kembali. Kang Jin tinggal di rumah, tidak bisa tidur sama sekali. Ketika dia keluar, dia melihat Ciwan masih di sana. Gimana ceritanya? Seru kan? Jika Anda penasaran dengan film kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tahu kalau kami upload video. Oke, jika ada kesalahan mohon maaf. Goodbye, bye.